Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh berhasil menangkap 5 orang terduga pelaku penembakan yang menewaskan 2 petani warga di Desa Anugle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Polisi pun masih memburu 1 pelaku lainnya yang menjadi eksekutor. Peristiwa penembakan terhadap Maimun dan Ridwan, 2 petani warga desa Anugle yang terjadi pada awal Mei lalu, mulai menemui titik terang. Ditreskrimum Polda Aceh dan Polres Aceh Besar telah berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku penembakan. Kelima pelaku yang diamankan tersebut diantaranya DM, DW, RZ, ZD, dan MY. Mereka masing-masing berperan sebagai perencana, pemberi informasi, dan pendamping eksekutor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara 5 orang terduga pelaku yang telah diamankan di Polda Aceh, motif penembakan tersebut terjadi karena dendam pribadi antara korban dan pelaku. Penyidik dari Ditkrimum bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Polda Aceh melakukan olah TKP, kemudian melakukan penelusuran, dan kita duga dan kita berhasil amankan 5 orang tersangka sebagaimana di belakang saya ini. Dari pembunuhan ini kita dapatkan motif mereka, dugaan sementara adalah dendam karena masalah pribadi antara korban dan pelaku. Dan ini lagi kita dalamin kembali motif-motif yang lain. Kelima terduga pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara 1 orang pelaku lainnya yang menjadi eksekutor beserta barang bukti senjata api masih dalam pengejaran tim Ditreskrimum Polda Aceh dan Polres Aceh Besar. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, kita saat ini sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi. Selamat pagi, Pak Winardi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wilson, Mas Baby, Mbak Baby. Baik, waalaikumsalam Pak. Pak, ini bagaimana proses penyelidikan hingga saat ini? Akhirnya polisi berhasil menangkap 5 orang terduga pelaku penembakan, Pak. Ya, pada tanggal kejadian 12 Mei 2022 di Gampong Anugle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, kita sudah melakukan olah TKP dan sudah memeriksa 23 orang saksi, di mana kita juga menemukan barang bukti 4 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian 1 buah balok kayu lebih kurang panjangnya 1 meter, dan 1 unit sepeda motor atas nama Ridwan jenis Supra X. Nah, pada kejadian tersebut itu 2 korban yaitu Ridwan dan Maimun ini pulang dari berkebun menuju rumahnya. Di tengah jalan yang bersangkutan dicegat oleh para pelaku ini, kemudian dilakukan penembakan. Nah, kita sudah mengamankan 5 pelaku yaitu TM itu sebagai perencana dan penyuplai logistik, kemudian DW itu pemberi informasi dan penyuplai logistik, kemudian NZ itu pendamping eksekutor dan memantau korban di TKP, ZD itu pendamping eksekutor dan juga memantau korban di TKP, termasuk juga MY, ini pendamping eksekutor. Nah, dari 5 tersangka yang kita amankan ini, kita menggali motif dan kita dapatkan motifnya adalah dendam karena masalah pribadi antara korban dan pelaku. Nah, saat ini kita masih mengembangkan kasus ini, masih ada yang kita buru yaitu eksekutor dan beberapa pelaku lain. Demikian, Mas. Baik, Pak Winardi, sudah diketahui motifnya saat ini dan apakah sudah bisa dikatakan bahwa komplotan ini merupakan pembunuh bayaran? Kita belum bisa menyimpulkan ke arah situ, tetapi kita lagi mendalami pemeriksaan secara maraton kepada mereka terkait siapa yang memerintahkan mungkin, kemudian yang lain dan sebagainya, itu kita lagi dalamin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengungkap ini dan akan kita sampaikan ke teman-teman media kembali. Baik, Pak Winardi, bagaimana dengan senjata yang digunakan, Pak? Dari mana para pelaku, terduga pelaku ini mendapatkan senjata-senjata mereka untuk menembak? Jadi yang menggunakan senjata eksekutor ini belum kita tangkap dan masih proses pengejaran, tapi identitas orang-orangnya sudah kita kantongi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bisa tangkap.
Nah, hasil dari sementara pemeriksaan mereka, mereka tidak tahu yang 5 orang ini senjatanya didapat dari mana, karena itu yang pemilik adalah eksekutor. Nah, eksekutor ini yang lagi kita kejar. Nanti begitu kita tangkap, akan kita gali dari mana senjata laras panjang yang kita duga sebagai senjata untuk melakukan penembakan terhadap korban. Baik, Bapak. Dari pemeriksaan awal, apakah peran dari 5 orang pelaku yang telah ditangkap dalam kasus ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita tangkap 5 orang ini dengan inisial yang pertama TF, itu adalah perencana dan penyuplai logistik. Kemudian DW itu adalah pemberi informasi dan juga penyuplai logistik. Kemudian ada NZ, ZD, dan MY ini adalah pendamping eksekutor dan yang memantau korban di TKP. Baik, baik. Lalu sebenarnya seperti apa saat ini kondisi di sana, Pak? Apakah polisi juga masih akan terus melakukan olah TKP dan juga hasil dari peluru yang terdapat di tubuh korban? Apakah sudah diketahui asal dari senjata yang digunakan, Pak? Ya, kita sudah mendapatkan selongsong peluru kaliber 5,56. Kita duga kaliber ini digunakan biasanya oleh senjata laras panjang. Tapi selongsong ini nanti akan kita kirim ke lapor punya Polri di cabang Medan untuk kita ketahui jenis senjata apa yang ditembakkan dari peluru tersebut. Baik, terima kasih Pak Winardi atas informasinya. Kita harapkan semoga terduga pelaku tadi yang masih kabur bisa segera ditangkap polisi sehingga warga di sana merasa lebih aman untuk beraktivitas. Terima kasih Pak Winardi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas Yusam, Mbak Bebi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sesosok jasad laki-laki tanpa identitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan oleh seorang warga di Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL. Belum diketahui penyebab kematian mayat laki-laki tanpa identitas tersebut. Warga Kampung Jati, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, digemparkan dengan penemuan seorang mayat laki-laki tanpa identitas dalam kondisi terapung di Kali CBL atau Cikarang Bekasi Laut. Penemuan jenazah tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga yang berada di bantaran Kali CBL, yang curiga dengan adanya benda menyerupai boneka sedang terapung di kali terbawa arus air. Tim SAR gabungan dibantu warga kemudian mengevakuasi jenazah. Infokan sebenarnya sekitar 3:30 itu dia sudah mengetahui, cuma terus mayat tersebut terus mengalir hanyut sampai akhirnya tersangkut di tanggul Kali CBL ini. Mama katanya mayat, kata saya bukan, katanya. Coba dilihat pas dilihat sama orang mancing, ini adalah mayat, katanya gitu. Bergagak begini. Kondisi gimana Bu? Hah? Kondisinya seperti apa? Udah dapur begini, ini begini. Udah ini. Baik. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi penemuan jenazah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya sedang menyelidiki siapa kelompok rombongan motor yang membawa atribut ilegal kebangkitan khilafah dan berkonvoi di wilayah Jakarta Timur. Dan polisi menyatakan akan memanggil para pengendara dalam video tersebut dan menyelidiki niat serta maksud mereka. Dalam video amatir rekaman warga yang sedang melintas di kawasan Cawang, Jakarta Timur, ditemukan rombongan motor yang membawa atribut berwarna hijau dan bertuliskan kebangkitan khilafah dan membawanya berkeliling. Dalam video juga terlihat tulisan yang diduga sebagai nama organisasi, yaitu Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan data dan akan memanggil para pengendara tersebut. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa tindakan mereka membawa atribut khilafah adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, ya, karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undang kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah.
Polda Metro Jaya menyatakan pemanggilan para pengendara juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi agar tidak menyimpang dari pemahaman bahwa bangsa Indonesia bukanlah khilafah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan seorang pilot dan pramugari salah satu maskapai penerbangan swasta yang viral kini dalam penyelidikan polisi. Kasus ini berawal dari laporan istri pilot yang menggerebek suaminya di kamar hotel. Video seorang istri yang menangkap basah suaminya sedang berduaan dengan perempuan lain di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan viral di media sosial. Profesi sang suami adalah pilot dan diketahui selingkuh dengan pramugari pada maskapai penerbangan yang sama di tempat mereka bekerja. Tidak terima diselingkuhi, sang istri kemudian membuat laporan dugaan kasus perzinahan suaminya ke polisi. Tanggal 19 Mei, pas kejadian itu masuk ke kami lakukan penerimaan laporan itu. Apa laporannya isinya apa ini? Isinya ya itu tadi, perzinahan ya, suami daripada korban ini dalam satu kamar bersama dengan wanita lain. Apabila terbukti bersalah, pilot dan pramugari yang diduga berselingkuh itu terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pipa utama milik PDAM Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran hingga menyemburkan air bercampur lumpur. Kebocoran pipa tidak hanya mengganggu lalu lintas jalan, bahkan sejumlah kios warga pun terkena banjir. Info meledak di sekitaran. Inilah video amatir yang direkam warga saat pipa milik PDAM Tirka Bagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran hingga menyemburkan air bercampur lumpur di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Pasir Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat terganggu. Tebalnya lumpur juga membuat jalan sekitar menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Tadinya kecil, ya lama-lama ya besar gitu, tekanan airnya makin besar, ya terus nggak ketahan jadi meluap. Air campur lumpur. Campur lumpur ya? Iya, dia masuk ke sini juga, ke masjid, terus ke dalam salon juga masuk. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebocoran pipa ini. Namun warga mulai resah, pasalnya kejadian serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap agar pihak terkait bisa segera membenahinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu jaringan lintas provinsi. Dan dari tangan para pelaku, polisi menyita 6 kg narkotika jenis sabu yang dibungkus ke dalam kemasan teh. Inilah detik-detik tim 1 Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap seorang bandar narkoba di rumah kontrakan di Pekanbaru, Riau. Penangkapan pelaku di Pekanbaru Riau merupakan pengembangan dari kasus narkoba yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dari tangan pelaku berinisial MF, polisi berhasil mengamankan 2 kg narkotika jenis sabu yang disembunyikan dari kamar kontrakannya. Dari keterangan pelaku, polisi bergegas ke lokasi rekan pelaku berinisial MOF dan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 4,3 kg. Polisi menjelaskan para pelaku telah beraksi mengedarkan barang haram tersebut sejak 1 tahun terakhir di wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Sumber barang itu berasal dari Riau, maka kita melakukan pengembangan, kita melakukan pengejaran ke Riau. Di Riau kebetulan kami mendapatkan 2 orang tersangka, yaitu inisial MF dan MOF dengan barang bukti kurang lebih 6,3 kilogram. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar menahan Iputu Nova Kris Andika Graha Parwata, seorang advokat sekaligus anak ketua DPRD Kabupaten Badung, Bali, atas tuduhan kepemilikan lebih dari 1/4 kilogram narkoba. Nah, meski dinyatakan sebagai tersangka, namun penyidik hanya menetapkan status tersangka sebagai pemakai dan bukan pengedar.
Polresta Denpasar menggelar jumpa pers atas upaya penangkapan Ibu Tunova Kris, seorang advokat yang juga sekaligus menjadi anak anggota Ketua DPRD Kabupaten Badung, atas kasus kepemilikan narkoba seberat lebih dari 1/4 kilogram. Tidak seperti biasanya, untuk pertama kalinya Polresta Denpasar tidak menghadirkan para tersangka. Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar AKP Mirza Gunawan menyatakan penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang diterima petugas dan berlanjut pada penangkapan tersangka di 2 daerah di Denpasar Barat serta Kuta Utara. AKP Mirza Gunawan juga menyatakan bahwa status tersangka sebagai anak Ketua DPRD Kabupaten Badung tidak perlu dibesar-besarkan. Nanti kalau kamu bermasalah disangkutkan orang tua, nah itu. Ya, kita bukan mau menutupi atau apa, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan masalah gitu. Hingga saat ini penyidik hanya menyatakan pelaku memiliki dan menggunakan barang bukti narkoba, yaitu jenis ganja, dan bukan sebagai pengedar. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena Bang Kano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Lapor Polisi.